Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini adalah pertemuan yang kedua dengan saya untuk mata kuliah kebidanan komunitas. Baik, untuk materi yang kedua pada kali ini, saya akan membawakan materi mengenai asuhan kebidanan di komunitas, melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelum kita mulai, saya berharap semoga adik-adik di rumah semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu setelah mengikuti perkuliahan, adik-adik diharapkan mampu menjelaskan yang pertama, asuhan bayi baru lahir dan neonatus, kemudian yang kedua, pelayanan kesehatan pada bayi dan balita, dan yang ketiga adalah imunisasi pada bayi. Baik, untuk referensi yang digunakan ya, ini ada kurang lebih 7 referensi yang bisa digunakan oleh adik-adik, dan barangkali adik-adik ingin menambahkan referensi yang lain, silahkan. Mohon maaf, 8 ya. Nah, baik, kita mulai ya. Untuk angka kematian bayi, kita tahu bahwa angka kematian bayi ini mencerminkan tingkat pembangunan kesehatan dari suatu negara serta kualitas hidup dari masyarakat, menurut KPPA 2018. Di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2017, ya, angka kematian neonatal yaitu sebesar 15 per 1000 kelahiran hidup, kemudian angka kematian bayi 24 per 1000 kelahiran hidup, kemudian angka kematian balita atau akaba 32 per 1000 kelahiran hidup. Adapun pemerintah ya memiliki program untuk menurunkan angka kematian bayi tersebut melalui SDGs, Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan atau SDGs yang ketiga, yang memiliki target yang akan dicapai pada tahun 2030 diantaranya mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah dengan menurunkan AKN hingga 12 per 1000 kelahiran hidup, dan angka kematian balita 25 per 1000 kelahiran hidup. Jadi PR kita masih banyak ya. Salah satunya itu adalah tugas-tugas yang akan nanti adik-adik lakukan sebagai bidan. Nah, apa hubungannya dengan imunisasi? Ya, imunisasi di sini merupakan salah satu intervensi kesehatan yang terbukti paling cost efektif atau murah karena dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat PD3I, ya, yaitu tuberkulosis, difteri, pertusis, campak, polio, tetanus, hepatitis B, serta pneumonia yang diperkirakan 2 hingga 3 juta kematian setiap tahunnya. Nah, faktanya belum semua balita diimunisasi, itu menurut KPPA 2018. Nah, di sini ada gambar ya, hasil SDKI tahun 1991 sampai 2017, bisa kita lihat tren angka kematian neonatal, bayi, dan balita antara tahun 1991 sampai tahun 2017. Di sini terlihat ya bahwa tahun 2017 untuk angka kematian bayi di sini ada di garis biru itu sebesar 24. Jadi tugas kita sampai dengan tahun 2030 menurunkan menjadi kurang lebih 12 per 1000 kelahiran hidup. Oke. Nah, kemudian di sini ada tabel angka kematian balita di negara ASEAN antara 1990 sampai 2015 ya. Indonesia berada di urutan kelima. Ya, di mana AKB yang tertinggi di sini dapat kita lihat adalah negara Laos. Kemudian AKB yang terkecil adalah Singapura. Oke, kita masuk ke dalam materi kita mengenai asuhan bayi baru lahir dan neonatus. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jadwal kunjungan neonatal atau KN. Ya, kemudian yang kedua, manajemen pada bayi baru lahir dan neonatus. Baik,
Yang pertama, untuk pengelolaan neonatal dan bayi baru lahir dalam pelayanan kebidanan komunitas, kita review kembali mengenai pengertian neonatus, yaitu bayi yang baru lahir yang berusia 0 sampai 28 hari. Di mana neonatus ini dibagi dua, ada neonatus dini dan ada neonatus lanjut. Untuk neonatus dini antara usia 0 sampai 7 hari, sedangkan neonatus lanjut antara 8 sampai dengan 28 hari. Nah, sedangkan pelayanan kesehatan neonatus sendiri adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatus sedikitnya 3 kali ya selama periode antara 0 sampai dengan 28 hari setelah lahir, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah. Nah, baik, kita lihat untuk KN1, mungkin adik-adik masih ingat pada pertemuan yang sebelumnya saya sudah menyampaikan. Untuk KN1 itu antara 6 sampai 48 jam setelah lahir, kemudian KN2 antara hari ke-3 sampai ke-7 setelah lahir, kemudian KN3 antara hari ke-8 sampai 28 setelah lahir. Nah, kunjungan neonatus ke-1 atau KN1 ini yang dilakukan pada waktu 6 sampai 48 jam setelah lahir, tujuannya untuk apa? Ya, menurut Bustami 2017 yang pertama adalah menjaga kehangatan tubuh bayi, ya mencegah terjadinya berarti hipotermi ya. Kemudian yang kedua, memberikan ASI eksklusif ya, agar ibu memberikan hanya ASI saja kepada bayinya. Kemudian yang ketiga, merawat tali pusat. Ya, yang mana perawatan tali pusat ini di dalam asuhan persalinan normal ya tidak lagi dibungkus menggunakan kasa kering ya, apalagi menggunakan betadin dan sebagainya, akan tetapi dibiarkan kering dan terbuka. Oke, kemudian untuk KN yang kedua, tujuannya di sini masih sama ya, hanya ada penambahan di sini mencegah infeksi. Ya, kenapa mencegah infeksi? Karena di sini KN2 ini dilakukan antara hari ke-3 sampai ke-7, dikhawatirkan ya dapat terjadi infeksi pada tali pusat. Ya, karena biasanya dalam rentang waktu ini tali pusat belum puput, kecuali rata-rata hasil penelitian tali pusat itu puput antara hari ke-6 sampai ke-7. Kemudian untuk yang KN3 ya, di sini pemeriksaannya yang dilakukan adalah periksa ada atau tidak tanda bahaya dan atau gejala sakit pada bayi. Kemudian untuk yang kedua masih sama dengan tujuan di KN1 dan KN2. Oke. Kemudian untuk prinsip asuhan bayi dan balita dalam pelayanan kebidanan di komunitas, yang pertama, bidan memiliki data bayi dan balita di wilayah kerjanya. Jadi bidan harus tahu ada berapa bayi dan balita di wilayah kerjanya tersebut. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa semua bayi mendapatkan ASI eksklusif. Keberhasilan ASI eksklusif ini tentunya ya dapat dilakukan oleh bidan, yaitu pada saat kunjungan kehamilan atau ANC. Ya. Kemudian yang ketiga, bidan memiliki data bayi yang diimunisasi dan bayi yang belum diimunisasi. Jadi dari jumlah bayi dan balita tersebut, bidan harus memiliki data ada berapa yang sudah diimunisasi dan ada berapa yang belum diimunisasi. Kemudian yang keempat, bersama masyarakat memberikan motivasi pada keluarga untuk melakukan imunisasi bayinya. Terkadang ada orang tua yang menganggap enteng, tidak perlu diimunisasi, toh orang tua dulu juga tidak diimunisasi sehat. Nah, pemikiran tersebut yang harus kita luruskan ya, karena pemikiran tersebut ternyata salah ya. Kemudian yang kelima, mendorong keluarga yang memiliki bayi dan balita untuk memanfaatkan posyandu. Jadi jika jauh ke puskesmas, ya kita bisa memanfaatkan posyandu. Jadi bisa memberikan konseling kepada keluarga dan masyarakat, ya bahwa di posyandu juga bisa dilakukan pemberian imunisasi. Kemudian fasilitas kesehatan yang ada di wilayahnya, tidak hanya di posyandu atau di puskesmas, kemudian di PMB, praktik bidan mandiri atau di klinik atau di rumah sakit juga bisa dilakukan. Kemudian selanjutnya, memberikan asuhan yang esensial pada bayi dan balita sesuai standar. Ya, tadi sudah disampaikan. Ya.
Kemudian melibatkan keluarga dalam stimulasi dan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita, karena yang paling penting, yang utama ya untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi itu adalah keluarga, khususnya ibu dan ayah dan keluarga. Kemudian yang ketiga, memberi penyuluhan ke masyarakat tentang pola asuh anak yang tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, serta tidak melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis. Ya. Dahulu ya, budaya di kita itu ada salah satu budaya yang disebut dengan budaya patriarki, yang mana di dalam budaya patriarki tersebut ya anak laki-laki itu lebih baik daripada anak perempuan ya, padahal secara gender itu tidak ada perbedaan seharusnya. Kemudian memfasilitasi memberikan penyuluhan kepada keluarga tentang deteksi dini penyakit yang sering menjangkit pada bayi, balita, dan gizi seimbang. Kemudian yang terakhir, memfasilitasi keluarga untuk pemenuhan hak-hak anak seperti akte kelahiran dan lain-lain. Jadi, apabila ada keluarga yang belum mengerti mengenai pentingnya akte kelahiran, maka kita bisa memberikan penyuluhan ya atau penkes mengenai pentingnya akte kelahiran ini. Kemudian bidan juga dapat membantu mengurus untuk pembuatan akte kelahiran ke catatan sipil. Oke. Selanjutnya, manajemen pada bayi baru lahir dan neonatus, pengelolaan dengan manajemen terpadu bayi muda atau MTBM. Ya. Pemeriksaan dan perawatan BBL meliputi apa saja? Yang pertama adalah perawatan tali pusat, ya, yang mana tadi disampaikan untuk perawatan tali pusat ini yang terbaru berdasarkan dari asuhan persalinan normal, ya, dibiarkan kering dan terbuka, ya. Kemudian dilipat. Si popoknya itu dilipat tidak di atas tali pusat ya, tapi di bawah tali pusat. Kemudian yang kedua melaksanakan ASI eksklusif ya. ASI eksklusif ini dilaksanakan selama 6 bulan penuh ya. Tidak diberikan makanan maupun minuman selain ASI ya. Kemudian dilanjutkan lagi dari 6 bulan sampai 2 tahun, tapi itu sudah boleh diberikan untuk MTASI. Jadi kalau dikatakan ASI eksklusif hanya sampai dengan dari 0 sampai dengan 6 bulan tanpa diberikan makanan maupun minuman pendamping lainnya. Kemudian yang ketiga, memastikan bayi telah diberi injeksi vitamin K1. Ya, kita tahu bahwa injeksi vitamin K1 ya diberikan dari 1 jam setelah bayi lahir. Ya, baik yang diberikan itu adalah Vitaminadion atau merek dagangnya Neoka. Ya, itu kita pastikan bahwa setelah bayi lahir 1 jam itu sudah diberikan VitK1. Kemudian memastikan bayi telah diberi salep mata antibiotik, biasanya tetrasiklin dan sebagainya ya. Dipastikan, nah untuk yang salep mata antibiotik ini sama ya, diberikan 1 jam setelah bayi lahir juga. Kemudian pemberian imunisasi hepatitis B0 ya. Idealnya imunisasi hepatitis B0 ini diberikan 2 jam setelah bayi lahir atau 1 jam setelah pemberian VitK1. Kemudian pemeriksaan tanda bahaya. Nah, ini sangat penting sekali, pemeriksaan tanda bahaya seperti kemungkinan infeksi bakteri, ikterus, diare, masalah pemberian ASI, apakah ada kesulitan pada saat menyusui atau tidak. Kemudian apakah bayinya ada kesulitan pada saat menyusu atau tidak. Jadi tidak hanya bayi, ibu pun ya, karena itu yang utama. Kemudian pemberian imunisasi hepatitis B0 bila belum diberikan pada waktu pertama bayi lahir, masih ada waktu antara 0 sampai 7 hari. Kemudian yang konseling terhadap ibu dan keluarga untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi ingat ya, hanya diberikan ASI saja. Kemudian pencegahan hipotermi atau kehilangan panas pada bayi, dan melakukan perawatan bayi baru lahir di rumah dengan menggunakan kesehatan ibu dan anak. Kemudian penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan adanya suatu masalah yang memang memerlukan rujukan. Nah, untuk pelayanan kesehatan pada bayi dan balita, ada perawatan kesehatan bayi, perawatan kesehatan anak balita, pemantauan tumbuh kembang bayi, atau deteksi dini. Nah, perawatan kesehatan bayi meliputi yang pertama adalah pemberian imunisasi dasar lengkap, yaitu dari bayi usia 0 sampai dengan 1 tahun. Ya. Kemudian yang kedua, stimulasi deteksi intervensi tumbuh kembang bayi menggunakan SDI-DTK.
Yang ketiga, mohon maaf, pemberian vitamin A 100.000 IU ya pada usia 6 sampai 11 bulan atau vitamin A yang berwarna biru ya. Kemudian konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI, tanda-tanda sakit dan perawatan kesehatan bayi di rumah menggunakan buku KIA. Buku KIA itu buku pintar untuk ibu ya, karena di dalam buku tersebut sangat banyak sekali informasi yang bisa ibu-ibu pelajari, sangat banyak sekali pengetahuan yang bisa didapat oleh ibu. Kemudian penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan. Nah, yang kedua, perawatan kesehatan anak balita. Ya, pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai standar. Yang pertama, pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun yang tercatat dalam buku KIA atau KMS. Kemudian yang kedua, stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang atau SDI-DTK minimal dilakukan 2 kali dalam setahun atau setiap 6 bulan sekali. Yang ketiga, pemberian vitamin A dosis tinggi 200.000 international unit 2 kali dalam setahun. Biasanya bulan pemberian vitamin A itu bulan Februari dan bulan Agustus. Kalau untuk balita usia 12 tahun sampai 59 bulan itu warnanya merah. Ya, kemudian kepemilikan dan pemanfaatan buku KIA oleh setiap anak balita. Kemudian pelayanan anak balita sakit sesuai standar dengan menggunakan pendekatan MTBS atau manajemen terpadu untuk balita sakit. Nah, untuk pemantauan SDDI-DTK ini, ya, apa saja yang dipantau? Ya, yang pertama perkembangan motorik kasar, ya, contohnya bayi bisa duduk, bisa berdiri, bisa jalan. Sedangkan untuk motorik halus, misalnya bayi bisa memegang pensil, kemudian sendok, makan sendiri, dan sebagainya. Kemudian kemampuan dalam berbahasa atau berbicara, kemampuan sosialisasi, dan kemampuan kemandirian. Nah, mohon maaf tadi untuk perkembangan pertumbuhan ya dengan menggunakan KMS di buku KIA, itu dinilai apabila selama 2 bulan berturut-turut tidak ada kenaikan berat badan, ya, atau bahkan di bawah garis kuning, ya, atau garis merah, maka selanjutnya disarankan untuk dilakukan rujukan ke pelayanan kesehatan. Nah, ini adalah contoh hasil pemeriksaan SDI-DTK yang ada di buku KIA. Apa saja sih yang diperiksa? Yang pertama adalah deteksi dini penyimpangan pertumbuhan. Dilihat dari status gizi, kemudian stunting, makro atau mikrosepalus, atau normal. Ya, jadi dilihat di sini untuk deteksi dini pertumbuhan, dilihat dari BB per TB, bagaimana kategori status gizinya, kemudian TB per U, lingkar kepala, di sini dari 0 bulan sampai 60 bulan atau 6 tahun di sini ada. Ya. Kemudian deteksi dini penyimpangan perkembangan yang digunakan di puskesmas itu biasanya ada namanya kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Itu gunanya untuk menilai apakah ada penyimpangan perkembangan atau tidak. Kuesionernya seperti apa itu ada di puskesmas. Kemudian untuk yang ketiga, deteksi dini penyimpangan perilaku emosional yang digunakan adalah kuesioner masalah perilaku emosional. Baik, kita masuk ke materi imunisasi. Ya. Nah, untuk imunisasi, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan. Kemudian imunisasi dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ya, penyakit apa saja nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Kemudian penyelenggaraan imunisasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 yang diundangkan tanggal 11 April 2017. Jadi apabila adik-adik ingin mengetahui mengenai Permenkes 2017 tentang imunisasi ini, adik-adik bisa download. Nah, kita masuk ke dalam imunisasi, pengertian imunisasi ya. Imunisasi itu apa sih? Ya, imunisasi berasal dari kata imun. Kita seringkali mendengar, wah sistem imun saya lagi turun nih dan sebagainya ya. Imun itu apa? Imun adalah kebal atau resisten. Itu menurut Kemenkes RI 2014 ya. Kemudian imunisasi artinya apa?
Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat sepadan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit, atau kalaupun mengalami sakit, ya sakitnya hanya ringan. Itu berdasarkan Permenkes RI nomor 12 tahun 2017. Namun kita harus ingat ya, kebal terhadap penyakit tertentu yang memang diberikan imunisasi, diberikan vaksin, namun bukan berarti kebal terhadap penyakit yang lain. Nah, sedangkan vaksin itu sendiri apa? Ya, vaksin itu adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, kemudian masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya yang telah diolah berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, ya, protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Itu tadi pengertian imunisasi dan vaksin. Nah, tujuan imunisasi itu apa sih? Mengapa imunisasi penting? Kenapa anak saya harus diimunisasi? Padahal kalau setelah diimunisasi itu biasanya suka panas dan sebagainya. Nah, adik-adik bisa menjelaskan kepada ibu ya atau kepada orang tua apabila ada yang bertanya seperti itu. Nah, ini adalah tujuan imunisasi ya, yaitu untuk menghilangkan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Termasuk penyakit apa saja? Yang pertama ada hepatitis B atau HB. Yang kedua polio, yang ketiga tuberkulosis, yang keempat difteri, yang kelima pertusis, yang keenam tetanus dan pneumonia. Ya, di sini bisa dilihat nih, ini ada contoh yang pertusis, kemudian ada contoh bayi yang TBC, ini ada contoh yang polio, ya, kemudian ada contoh bayi yang ini hepatitis B, ya. Nah, dari contoh-contoh ini, inilah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, di sini ada tabel perkembangan imunisasi. Ya, imunisasi di Indonesia itu sudah lama sekali ya, dari semenjak tahun 1956. Pertama itu adalah imunisasi cacar, ya. Kemudian di 2014 ini sudah diperkenalkan vaksin DPT HB HIB atau pentavalen di seluruh provinsi. Sampai saat ini itu yang kita gunakan. Kalau yang dulu DPT combo, ya kalau sekarang sudah berubah DPT HB HIB. Nah, untuk cakupan imunisasi sendiri ya yang harus kita tahu berdasarkan Kemenkes RI 2019 pada Profil Kesehatan Indonesia tahun 2018 diketahui imunisasi dasar, cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia itu sebesar 90,61%. Jadi masih belum mencapai 100% ya. Kemudian cakupan desa atau kelurahan Universal Child Immunization atau UCI ya, pada tahun 2018 cakupan desa UCI di Indonesia sebesar 82,13%. Artinya masih ada sekitar 17,87% yang memang dia belum melaksanakan UCI. Desanya belum dilakukan imunisasi secara keseluruhan. Nah, kita bisa lihat dari gambar cakupan imunisasi dasar lengkap antara tahun 2011 sampai dengan 2018. Cenderung meningkat ya, namun tetap masih belum 100%. Ya. Antara profil kesehatan Indonesia dengan hasil Riskesdas, di sini ada perbedaan untuk hasil penelitian cakupan imunisasi dasar lengkap. Ya. Nah, untuk cakupan program di tahun 2018 itu sebesar 90,6%. Kemudian Riskesdas mendapatkan hasil 57,9%, sedangkan target Renstra adalah 92,5%. Jadi cakupan imunisasi dasar lengkap ya di Indonesia untuk tahun 2018 ini masih kurang sedikit ya, masih kurang sekitar 1,9% untuk mencapai target Renstra. Nah, kemudian usia 12 sampai 23 bulan di sini yang mendapatkan imunisasi lengkap ya
tahun 2007, 2013, 2018 cenderung terjadi penurunan antara 2013 ke 2018. Dari 2007 ke 2013 itu naik, ya. Kemudian dari 2013 ke 2018 itu cenderung turun, ya. Walaupun memang turunnya tidak signifikan. Nah, kemudian imunisasi yang tidak lengkap di sini paling tinggi di tahun 2007, kemudian turun di tahun 2013, kemudian naik lagi, walaupun kenaikannya tidak signifikan ya, hanya sekitar 1%-an kurang lebih ya di tahun 2018, bahkan masih ada yang tidak diimunisasi. Masih ditemukan paling tinggi itu ya di 2018 bahkan ya. 2007 9,1%, kemudian 2013 8,7%, dan di 2018 9,2%. Oke, ya. Ini untuk imunisasi menurut jenis imunisasi ya HB0, BCG. Untuk HB0 cenderung naik di tahun 2018, kemudian untuk yang BCG turun ya walaupun tidak signifikan. Kemudian untuk yang DPT-HB, HIB turun ya dari 2013 ke 2018 ya. Kemudian untuk polio 4 atau IVV juga turun, kemudian campak juga turun. Jadi lebih tinggi persentasenya di tahun 2013. Nah, tren imunisasi pada anak hasil SDKI 2017 ya, imunisasi dasar lengkapnya itu turun dibandingkan dengan SDKI 2012, kemudian tidak pernah imunisasi itu di tahun 2017 itu turun ya, yang tadinya 9% 2007, kemudian 7% 2012, dan SDKI 2017 adalah 6%. Nah, sasaran imunisasi itu siapa saja? Yang pertama adalah bayi, kemudian batita, anak usia SD, kelas 1, 2, 3, kemudian WUS atau wanita usia subur. Nah, di sini ada sasaran imunisasi pada bayi ya. Secara teori menurut Kemenkes RI 2014 ya, untuk hepatitis B, BCG, polio, DPT, HB, HIB, campak di sini ada untuk aturan waktunya sama jumlah pemberian dan interval minimal. Kemudian sasaran imunisasi pada anak balita juga sama ya. Untuk ulangan ya DPT, HB, HIB itu 18 bulan, campak 24 bulan. Nah, kemudian untuk bias ya dilakukan kelas 1 SD itu imunisasinya campak, biasanya diberikan pada bulan Agustus. Ya, kemudian kelas 1 SD juga DT, difteri tetanus, biasanya bulan November, kemudian kelas 2 dan 3 SD adalah PD, tetanus difteri bulan November biasanya. Nah, penyakit menular yang termasuk dalam penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I apa saja? Ya, menjawab pertanyaan yang sebelumnya, yang pertama adalah TBC, yang kedua difteri, tetanus, hepatitis B, pertusis, campak, rubella, polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Itu menurut Kemenkes RI tahun 2019. Nah, jenis imunisasi menurut Kemenkes RI nomor 12 tahun 2017 itu dibagi dua. Ada imunisasi program dan ada imunisasi pilihan. Ya, imunisasi program adalah imunisasi yang diwajibkan sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I tadi. Kemudian sedangkan imunisasi pilihan adalah yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi dari penyakit tertentu menurut Kemenkes RI 2019. Nah, jenis imunisasi di sini dapat dilihat ya. Di Indonesia ada jenis imunisasi untuk yang wajib. Nah, yang ada di kita saat ini adalah yang imunisasi dasar lengkap itu masuk ke dalam wajib rutin ya. Rutin, kemudian yang wajib itu ada tambahan, ada khusus. Untuk yang rutin ya, imunisasi dasar antara 0 sampai 1 tahun, kemudian untuk lanjutan yaitu batita tadi dikatakan bahwa untuk DPT, HB, HIB usia 18 bulan, kemudian untuk campak 24 bulan, kemudian untuk bias itu SD kelas 1, 2, 3, untuk WUS ya wanita usia subur. Tambahan, res program, PIN dan subpin, kemudian khusus adalah calon haji atau umroh atau apabila ditemukan ada KLB. Ya, jadi dasar,
diberikan sampai 1 tahun, sedangkan rutin imunisasi lanjutan, ulangan dari imunisasi dasar. Nah, di sini dapat dilihat ya untuk keuntungan dari vaksin hepatitis B atau imunisasi hepatitis B itu diberikan untuk apa? Mencegah hepatitis B dan kerusakan hati. Kemudian BCG, mencegah penyakit TBC yang berat ya. Polio atau IPV, polio yang dapat menyebabkan lumpuh layu pada tungkai dan atau lengan. Kemudian DPT, HIV, ya ini karena memang pasiennya mohon maaf vaksinnya banyak. Jadi memang efek sampingnya adalah panas ya biasanya, namun nanti akan diberikan obat penurun panas ya. Difteri yang akan menyebabkan penyumbatan jalan napas, batuk rejan atau batuk lebih 100 hari. Kemudian tetanus, hepatitis B, infeksi HIV yang menyebabkan meningitis ya. Sedangkan campak ya mencegah penularan penyakit campak yang dapat mengakibatkan komplikasi radang paru, radang otak, dan kebutaan. Nah, itu sumbernya dari Kemenkes RI 2016 atau buku KIA. Nah, ini dapat dilihat oleh adik-adik ya, seperti apa sih bentuk vaksin hepatitis B, ya, bentuk vaksin hepatitis B Uniject, ini seperti ini, ya. Dosisnya juga ada, dosisnya berapa sih yang digunakan? 0,5 mili, kemudian untuk penyuntikannya secara apa? Secara intramuskuler ya, kontraindikasinya, kemudian efek samping, kemudian penanganan efek samping, ada di sini semua. Ya, kemudian untuk imunisasi dasar vaksin BCG. Ya, nih di sini ada bentuk vaksinnya seperti apa juga ada di gambar, adik-adik bisa melihat ya. Dosisnya juga di sini ada. Kemudian untuk efek samping, untuk penanganan efek samping juga di sini ada. Nanti adik-adik bisa membaca. Nah, kemudian untuk vaksin polio, di sini vaksin polio itu ada 2 jenis ya. Ada vaksin polio oral yang ditetes di mulut, kemudian ada satu lagi yang menggunakan suntikan. Nah, sampai saat ini yang digunakan di puskesmas sendiri karena polio itu ada 4 kali, polio 1, 2, 3, 4. Untuk polio 1 sampai 3 itu masih menggunakan tetes, namun untuk polio 4 itu menggunakan IVV atau yang suntikan ya. Nah, kita lihat contohnya seperti ini ya untuk yang polio. Cara pemberiannya bagaimana, dosisnya berapa, dosisnya 1 dosis itu 2 tetes ya. Kemudian kontraindikasi, efek samping, penanganan ya. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini ini yang tadi ya, polio yang IVV itu yang menggunakan suntikan diberikan hanya pada polio yang keempat saja. Nah, kemudian untuk yang DPT HB/HIV ya, di sini dikenal dengan nama Pentabio. Kalau misalkan mau obat yang bagus, ya biasanya itu di dokter ada merek lain yang salah satu mereknya itu adalah Infantric, cuma harganya kurang lebih 650.000 itu dulu ya, kalau sekarang saya kurang tahu ya. Itu kalau yang biasa memang menyebabkan panas, tapi kalau yang mahal atau yang Infantric itu biasanya mengurangi tingkat panasnya, ada yang memang tidak panas, ada juga yang panas tapi tidak terlalu panas seperti yang Pentabio ini. Tapi kalau di puskesmas yang digunakan adalah yang Pentabio. Tapi jangan khawatir karena untuk yang DPT HB/HIV ini akan diberikan obat penurun panas. Ya, kemudian ini untuk yang vaksin campak, dosisnya 0,5 mili, kemudian secara subkutan ya pemberiannya. Nah, kemudian ini vaksin DT, kemudian ini vaksin TD, kemudian ini vaksin TT, ya, untuk KUS. Nah, jadwal imunisasi dasar di sini bisa dilihat untuk 0 sampai 11 bulan, ya. Kemudian ini untuk jadwal imunisasi lanjutan, kemudian ini untuk jadwal imunisasi bias itu kapan saja, ya. Nah, kemudian untuk imunisasi lanjutan itu apa saja? Tadi sebelumnya sudah disampaikan, ya. Pada anak di bawah 2 tahun, anak usia sekolah dasar atau bias dan WUS. Ya. Kemudian imunisasi lanjutan, ya tadi sudah disampaikan bahwa imunisasi lanjutan atau ulangan diberikan pada baduta atau bias, ya. Kemudian WUS. Nah,
Pada WUS yang diberikan adalah tetanus dan difteri. Nah, ini yang harus kita luruskan untuk imunisasi. Jadi saat ini menurut Kemenkes RI 2014, jadwal imunisasi lanjutan untuk tetanus neonatorum ya, status TT1 sampai dengan TT5 dihitung sejak imunisasi dasar pada bayi. Jadi tidak lagi selalu pada saat hamil itu selalu harus 2 kali ya, tapi dilihat dari riwayat pemberian imunisasi hepatitis yang pertama misalkan ya, DPT HB HIB, karena di dalam DPT HB HIB ini kan ada tetanusnya yaitu masuk ke dalam TT1. Kemudian TT2, DPT HB HIB yang kedua apabila pada saat bayi dia diberikan maka sudah kita hitung TT2 ya, itu masa berlakunya 3 tahun ya untuk perlindungannya. Kemudian DT di kelas 1 SD pada saat bias itu sudah masuk dalam TT3, lama perlindungannya 5 tahun. Kemudian TT4 ya untuk yang TD kelas 2 SD, lama perlindungannya 10 tahun. Kemudian yang TT5 atau TD kelas 3 SD, lama perlindungannya 25 tahun atau seumur hidup. Jadi apabila bayi sudah lengkap ya selama 5 kali seperti yang digambar ini, maka tidak perlu lagi dilakukan imunisasi TT karena sudah dianggap imunisasi lengkap. Ya, nah kalau pada ibu hamil hanya dilakukan screening saja apabila belum diberikan atau ibu tidak bisa memberikan bukti bahwa dia sudah dilakukan imunisasi sesuai dengan standar, ya, maka dilakukan screening, kemudian kebutuhannya apa diberikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini untuk imunisasi tambahan, ya. Kemudian imunisasi khusus, ya. Imunisasi khusus itu berupa imunisasi terhadap meningitis, meningokokus, atau demam kuning, rabies, dan poliomyelitis. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan untuk materi kita pada hari ini. Jadi saya simpulkan bahwa pelayanan kesehatan neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatus sedikitnya 3 kali, yaitu KN1, KN2, KN3 yang bertujuan untuk meningkatkan akses bayi terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan pada bayi sehingga cepat mendapat pertolongan, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit melalui pemantauan pertumbuhan, imunisasi, serta peningkatan kualitas hidup bayi dengan stimulasi tumbuh kembang. Baik, sebelum saya tutup ada tugas individu ya. Yang pertama, jelaskan perbedaan kekebalan aktif dan pasif. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi dan berikan contohnya. Yang ketiga, jelaskan cara pengelolaan vaksin yang baik dan benar. Yang keempat, jelaskan tentang screening imunisasi dan berikan contohnya. Yang kelima, jelaskan 4 pesan penting yang perlu disampaikan kepada orang tua setelah dilakukan imunisasi. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.